Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar diamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau hendak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Karena usia tabisan uskup saya paling muda dari antara semua bapak uskup yang hadir di sini, maka saya diminta untuk berkhotbah pada hari ini. Selamat siang semua. Salam sehat. Salam sukacita penuh berkat. Ada seorang romo, dia pernah curhat. Ada umat yang minta dia untuk misa, lalu catatannya, "Romo, kalau khotbah mungkin bisa yang lucu-lucu ya. Jadi cari pastor yang bisa lucu." Ini tantangan untuk para uskup, supaya calon imam juga ada yang lucu-lucu. Tapi jangan harap khotbah ini sebentar ada yang lucu. Kalau Paus Fransiskus katakan homili para imam itu idealnya 7-8 menit. Dia tidak menyebut jumlah menit untuk khotbah para uskup. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tidak ada batasnya, begitu. Suatu kali ada seorang uskup yang berkhotbah, katakanlah saya saja ya. Lalu dia sampaikan kepada umat, ada 3 jenis khotbah menurut lamanya. Dan ada harga setiap khotbah menurut lamanya.
Khotbah 30 menit harganya 20.000. Khotbah 20 menit harganya 50.000. Khotbah 5 menit harganya 100.000. Hampir semua bayar 100.000. Jadi maunya yang singkat. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, hari Minggu biasa, tetapi dalam liturgi adalah pesta pemberkatan Basilika Lateran. Satu perayaan yang mungkin tidak biasa dalam kalender gereja, karena perayaan ini tidak untuk memperingati satu peristiwa, juga tidak memperingati seseorang, katakanlah Maria dan sebagainya, tetapi sebuah bangunan Basilika Lateran di Roma. Ketika Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, bertobat dan mengumumkan Edik Milano pada tahun 313, perjanjian antara Kekaisaran Romawi Barat dan Timur untuk toleransi sesudah masa-masa sulit umat Kristen pada waktu itu, ia kemudian memusatkan perhatiannya pada pembangunan gereja-gereja yang indah. Kalau sebut gereja yang indah, ini juga gereja yang indah. Bentuknya seperti kapal. Di dalamnya ada skoci-skoci. Tapi kalau ini kapal benaran, skocinya ada di luar. Tapi tidak mungkin umat ada di luar begitu ya. Ini seumpama saja. Basilika ini adalah yang tertua di antara 4 basilika utama di Roma dan menjadi yang disebut rumah resmi Paus, tahta uskup Roma. Banyak orang mengira Basilika Santo Petrus adalah gereja Paus, tetapi sesungguhnya Basilika Lateranlah yang merupakan gereja Paus, simbol persatuan seluruh gereja di dunia. Itulah sebabnya dia disebut Mater et Caput Omnium Ecclesiarum, induk dan kepala semua gereja di dunia. Namun perayaan ini tidak dimaksudkan untuk memuja arsitektur dari bangunan Basilika Lateran. Gereja ingin mengingatkan kita bahwa bangunan itu hanyalah lambang dari realitas rohani spiritual yang lebih dalam. Dan realitas itu adalah tentang umat Allah sendiri sebagai bait Allah yang hidup, tempat Allah berdiam dan berkarya. Karena itu kita diajak untuk merenungkan peristiwa hari ini dalam 3 dimensi berikut ini. Dimensi yang pertama berkaitan dengan keberadaan, untuk merenungkan gereja sebagai sungai kehidupan. Bacaan pertama, saudara-saudari terkasih, berbicara tentang nubuat Yehezkiel. Yehezkiel adalah nabi Israel pada fase akhir masa pembuangan, kira-kira pada tahun 393 sampai dengan tahun 371 sebelum Masehi. Pembuangan sendiri merujuk pada pembuangan Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi, di mana kerajaan utara Israel ditaklukkan oleh Asyur, dan pembuangan ke Babilonia mulai pada tahun 397 sebelum Masehi, di mana penduduk kerajaan Yehuda diasingkan ke Babilonia oleh Nebukadnezar kedua. Dalam penglihatan Nabi Yeskiel, sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan pertama, air mengalir keluar dari bait Allah dan menghidupkan segala sesuatu yang disentuhnya. Dulu ada iklan di televisi, sumber air sudekat. Ini juga berbicara tentang air yang mengalir dari bait Allah dalam penglihatan Yehezkiel. Air itu adalah lambang kasih dan rahmat Allah yang mengalir melalui gereja untuk menyegarkan dunia yang kering dan tandus. Gereja lahir dari luka kasih Kristus, dari aliran air dan darah yang memberi hidup bagi dunia. Santo Ambrosius menulis, dari sisi Kristus yang tertusuk mengalir sumber kehidupan. Dari situlah lahirlah gereja dan sakramen-sakramennya. Bunda Teresa dari Kalkuta juga mengungkap dengan indah bagi kita, mencintai sampai terluka. Love until it hurts.
dalam pengertian positif. Cinta itu tidak ada kesejatiannya tanpa ada esensi pengorbanan di dalamnya. Keberadaan sejati gereja adalah untuk menghidupkan, bukan hanya untuk flexing kemewahan, apalagi untuk show off kemegahan di tengah dunia. Ketika gereja berhenti mengalirkan rahmat, ia menjadi genangan yang beku. Tetapi ketika gereja memberi diri, ia menjadi sungai kehidupan yang menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih. Itulah sebabnya gereja hadir untuk menghidupkan dunia, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk mereka yang haus akan kebenaran dan kasih. Dimensi kedua, saudara-saudari terkasih, adalah dimensi kehadiran tentang Kristus yang berada di tengah umatnya. Kehadiran adalah gestur utama Allah bagi kita. Mazmur hari ini menyanyikan dengan penuh keyakinan, kota Allah tidak akan goyah sebab Allah ada di dalamnya. Yang membuat gereja kokoh bukanlah bangunan dan ornamen-ornamennya, melainkan kehadiran Allah di tengah umatnya, kehadiran Tuhan di tengah kita sekalian. Jadi gereja yang sejati adalah komunitas yang diikat oleh kasih, bukan sekadar institusi, bukan sekedar bangunan. Santo Agustinus menulis, kita adalah rumah Allah bukan karena dinding batu, tetapi karena iman dan kasih yang mengikat kita bersama dalam Kristus. Dalam Injil Yohanes yang kita dengar pada hari ini, Yesus menyucikan bait Allah dari para pedagang dan berkata dengan sangat keras, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Yohanes menegaskan bahwa yang dimaksud Yesus adalah tubuhnya sendiri. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Artinya Kristus sendirilah bait Allah yang sejati, puncak dan kepenuhan kehadiran Allah di dunia. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, saudara-saudari terkasih, Kristus hadir di tengah kita dalam 3 cara. Yang pertama dalam sabdanya yang kita dengar, yang kedua dalam roti dan anggur yang kita sambut, dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dalam persekutuan kasih yang kita bangun seperti saat ini. Maka setiap komunitas beriman betapapun sederhana selalu menjadi seperti basilika rohani, tempat Kristus berdiam dan berkarya di dalam kasih-Nya. Hal ini memiliki implikasi yang penting bagi kita. Kita juga harus hadir sesuai dengan identitas kita. Sebagai pelayan, kita harus hadir sebagai pelayan. Sebagai bapak rumah tangga, kita juga harus hadir di rumah lebih banyak. Jangan sampai hadir di jalan lebih banyak. Kecuali kalau Jakarta ini pulang kerja mungkin macet, jadi di jalan lebih banyak waktunya daripada di rumah. Begitu juga ibu rumah tangga, di rumah juga sesuai dengan identitasnya, waktunya lebih banyak. Jangan sampai kita hadir di tempat yang seharusnya kita tidak hadir. Justru tidak hadir di tempat di mana seharusnya kita hadir. Dimensi ketiga, saudara-saudari terkasih, adalah dimensi kekudusan, di mana kita dalam menurut bacaan kedua tadi, kita adalah bait Roh Kudus. Santo Paulus mengingatkan dengan tegas, kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Manusia adalah bait Allah. Ini penting sekali. Dulu di seminari tinggi kami di Momere, di Irta Piret, ada seorang frater yang buat silogisme logika. Dia bilang, manusia adalah bait Allah. Mohon maaf, mungkin ada yang merokok di sini, bapak-bapak. Mohon maaf Bapak Uskup, mungkin juga ada yang merokok. Dia bilang, manusia adalah bait Allah. Lalu dia katakan, merokok sama dengan membakar tubuh.
berarti merokok sama dengan membakar bait Allah. Jadi hati-hati yang sering merokok ya, itu sama dengan bakar bait Allah. Hal ini artinya bahwa gereja adalah kudus bukan karena bangunan yang mewah, tetapi karena umat yang menjadi tempat berdiamnya Roh Kudus, karena umat hadir di dalamnya, karena umat datang merayakan Ekaristi dengan penuh sukacita. Dalam penelitian Pew Research Center tahun 2025 ini, dia mencatat bahwa umat Katolik yang sering berdoa itu sekitar 51%, cukup banyak. Sedangkan kehadiran untuk misa mingguan hanya 29%. Bapak Ibu termasuk di dalam 29%. Sementara 11% lainnya menghadiri misa sekali atau ya sesekali lah, begitu ya. Sesekali, maksudnya sesekali dalam 2 tahun. Gitu. Dan 27% sama sekali tidak hadir. Mereka hadir hanya dalam ingatan. Begitu. Mungkin mereka ini masuk dalam umat Katolik di bawah tanah, gitu ya. Jadi tidak terlihat. Jadi kehadiran penting untuk menentukan bahwa kekudusan gereja itu juga ada di sana. Seperti yang dalam dimensi pertama tadi itu, persekutuan umat itu juga menentukan. Tadi Yesus hadir itu juga dalam persekutuan umat beriman. Gereja menjadi kudus bila setiap anggotanya hidup dalam pertobatan dan kasih. Yesus menyucikan bait Allah dari pedagang, kita pun diajak membersihkan bait suci, yaitu diri kita sendiri dari keserakahan, dari kebencian, dari ketidakadilan, dan mungkin dari persoalan-persoalan yang membuat kita tidak mengalami perjumpaan yang asli dengan Tuhan sendiri. Santo Yohanes Chrysostomus menyampaikan dengan indah kepada kita, jangan banggakan tembok yang indah bila dalam dirimu sendiri engkau membiarkan kebobrokan moral. Paus Fransiskus juga mengingatkan kita, gereja yang sejati adalah rumah yang selalu terbuka, bukan istana yang tertutup. Rumah penyembuhan, bukan tempat pengadilan atau penghukuman. Kekudusan sejati selalu terbuka dan menyembuhkan. Ia menjelma dalam kelembutan, solidaritas, dan belas kasih kepada yang lemah. Inilah 3 dimensi penting yang perlu kita renungkan, makna gereja yang sesungguhnya, di mana Tuhan hadir karena Dia berada atas dasar kasih, dan kita pun dipanggil untuk merawat kekudusan hidup kita, tiap-tiap pribadi, juga terutama kekudusan tiap-tiap keluarga, kekudusan komunitas, kekudusan gereja kita. Karena hari ini juga adalah Misa Gotaus, sebuah gerakan untuk menolong, membantu para seminaris. Tadi Romo Sekretaris Eksekutif Komisi Seminari menyampaikan kepada saya, Bapak Uskup, ini adalah perayaan Ekaristi untuk menggali dana untuk mendukung terutama gizi para seminari. Ya mungkin ini tandingan dari makan bergizi gratis. Jadi ini adalah Misa Gotaus. Saya kira maknanya penting karena kita bicara tentang gereja dan calon imam. Imam itu juga adalah sebuah jaminan bagaimana keberlanjutan karya gereja kita. Dan kalau kita baca berita, Gereja Katolik menghadapi situasi yang sepertinya tidak berjalan, tidak sejalan begitu ya. Dalam catatan umat Katolik tahun lalu, kalau saya tidak salah, saya baca berita, mengalami penambahan sekitar 60 juta seluruh dunia. Tetapi dia mengalami penurunan jumlah imam. Jadi perbandingan antara imam dan umat itu makin tinggi. Kalau 10-20 tahun lalu perbandingan itu hampir 1 imam 2.000 umat. Sekarang hampir mendekati 4.000, mungkin lebih sekarang. Jadi jumlah imam itu sudah makin berkurang. Dan saya kira hari ini
dalam pesta pemberkatan Basilika Lateran ini adalah sebuah suasana yang indah, perjumpaan yang baik bagi kita untuk ingat kembali dukungan kita bagi para calon imam kita. Saya menutup homili ini dengan sebuah cerita. Suatu waktu ada 3 orang uskup, tidak baik kalau menyebut imamnya, uskup saja. Satu dari India, satu dari Indonesia, satu dari Tiongkok, dari Cina. Mohon maaf Bapak Uskup Silsan dari Bali. Mereka bertengkar. Kira-kira bagaimana cara membagi uang kolekte. Membaginya untuk milik keuskupan dan milik Tuhan. Bagaimana caranya? Orang India, Bapak Uskup dari India, dia bilang, yuk saya yang pertama, dia buat lingkaran. Dia kumpulkan semua uang, dia buang ke atas. Dia bilang, uang yang ada di luar lingkaran itu milik Tuhan. Di dalam lingkaran milik keuskupan. Akhirnya uskup dari Indonesia lihat juga, dia hanya balikan saja. Dia juga ambil uang, dia buang ke atas. Dia bilang yang di luar itu semua milik keuskupan, di dalam itu untuk Tuhan. Lalu uskup dari Tiongkok ini bilang, aduh ini uskup-uskup ini kurang ahli dalam hal uang ya. Lalu dia ambil semua uang kolekte, dia buang ke atas. Dia bilang, yang tidak jatuh lagi itu milik Tuhan. Yang jatuh itu milik saya. Tidak ada yang tinggal di atas uangnya, semuanya jatuh. Mungkin itu lucunya ya, homili hari ini. Terima kasih, semoga Tuhan selalu memberkati kita.